Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu Lisa. Bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Lisa. Bu Lisa sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Oh saya alhamdulillah juga Bu. Oh ya Bu, hari ini Ibu mau melakukan coaching ya dengan, Bapak Muharrir? Eee, iya benar sekali, Bu Lisa. Oke Bu, sebelum proses coaching nih Bu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu, boleh ya Bu ya? Tentu saja boleh, Bu Lisa. Oke, nanti Bu Novi, proses coaching ini, Bu Novi ini berperan sebagai coach. Lalu Pak Muhari sebagai coaching. Nah, nanti saya akan ikut mengamati ya Bu. Nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sesuai dengan alur theta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu Novi itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Novi. Nah, jangan sampai lupa ya Bu ya. Insya Nanti Allah, Bu Lisa. Nah, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching nih Bu. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakannya proses observasi nih Bu, ada pertanyaan ini untuk Ibu. Boleh ya Bu ya saya ajukan? Tentu saja boleh, Bu Lisa. Silahkan. Nah, yang pertama nih Bu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Novi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching, Bu Lisa, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu Lisa. Baik, berarti Bu Novi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya nih Bu Novi, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana sih Bu? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, Bu Lisa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach yang saya, Bu, nantinya. Oke, Bu Novi. Berarti yang lebih spesifiknya yang ingin Ibu Novi kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, benar, Bu Lisa. Nanti kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Oke, Bu. Kira-kira nih Bu Novi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Novi seperti apa sih? Indikator ketercapaiannya itu yang saya akan lihat yaitu apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapinya dan juga coach itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukannya. Begitu, Bu Lisa. Oh iya, baik Bu Novi. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat Koci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Dan Koci juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu Novi ya? Ya, benar sekali, Bu Lisa. Nah, baik Bu Novi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti silakan Bu Novi lakukan proses coaching, saya akan mengamati. Lakukan dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching Bu Novi sudah selesai nih. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Novi ya.
Oke, Bu. Baik, nanti kita lanjutkan. Silakan Bu Novi melakukan proses coachingnya. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu Lisa. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum, Pak Maharil. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya Pak Maharil hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Siti. Bu Siti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak Maharil. Pak Maharil, ngomong-ngomong ini ada yang mau dibicarakan ya? Iya nih Bu Siti, saya ingin sedikit cerita sama Bu Siti ya, sharing-sharing begitu ya Bu. Iya, baik Pak Maharil. Tapi karena waktu saya ada keperluan lagi lain, jadi hanya butuh bisa 10 atau 15 menit saja Pak Maharil, bisa kan? Oh begitu, boleh Bu. Saya sebetulnya ada sedikit masalah ini Bu tentang terkait pembelajaran matematika yang saya ampu nih di kelas saya Bu ya. Kebetulan kan saya itu mengajar di kelas 4 karena masih ada sebagian siswa saya ini belum bisa calistung nih Bu Siti. Jadi inilah saya hari ini kan merasa siswa masih takut, nggak suka belajar matematika Bu Siti. Sehingga saya khawatir juga nanti nilai mereka di bawah KKM Bu Siti. Oh, begitu Pak Moharil. Ya Jadi Bu. menurut Pak Moharil, hal apa yang bisa membuat anak-anak di kelas Bapak takut pada pelajaran matematika sehingga nilainya berkurang dan nilai KKM-nya di bawah rata-rata Pak Moharil. Ya Bu, siswa-siswa saya itu saya lihat takut karena pada saat mulai pembelajaran matematika, eh, saat mengajar saya kan klasikal, model klasikal, karena saya memberi penjelasan, kemudian siswa hanya mendengar gitu Bu. Kemudian terus buku yang saya gunakan juga buku-buku paket tuh yang dikasih sama atau dipinjam sama pustaka gitu Bu. Oh gitu Pak Maril ya. Karena waktu ngobrol kita singkat, jadi Pak Maril ingin mendapatkan apa dari obrolan kita hari ini? Eh, Saya sih berharap bisa ini Bu mendapatkan solusi, mungkin ada saran ataupun masukan dari Ibu tentang masalah yang kita bincangkan ini Bu ya. Untuk bisa siswa bisa memahami materi matematika gitu Bu. Oke, berarti mencari solusi ya supaya siswa-siswa Bapak itu menyukai pelajaran matematik dan memahami materi pelajaran matematik, Bu, ya Pak ya. Maaf Pak, sebelumnya biasanya saat ngajar Bapak pakai media apa atau metode apa saja Pak? Kalau media saya Bu, media biasa saja Bu. Saya dan mengajarnya juga metode klasikal Bu ya. Metode ceramah begitu, siswa mendengarkan. Kemudian buku-bukunya pun nggak terlalu variasi Bu, medianya nggak variatif itu Bu. Materinya tentang apa Pak ya? Dalam minggu ini Bu, materi yang saya ajarkan materi bilangan caca, kemudian apa namanya, mereka menghitung dari 100 juta sampai triliunan itu bisa. Kemudian bisa membandingkannya Bu, bagaimana dengan tabel notasi nilai-nilai. Kemudian saya juga menyajikan soal-soal random Bu yang bisa dipilih siswa, dibacakan, dituliskan angka-angka 100 sampai triliunan gitu Bu. Itu saja Bu. Baik Bu, baik Pak. Menurut Bapak, ini anak-anak yang menyukai pelajaran matematik dan yang memahami materi bilangan cacah besar yang seperti apa ya Pak? Bagaimana ya Bu? Menurut saya itu siswa yang menyukai matematika di kelas saya itu siswa yang merasa antusias, fokus itu mereka sudah bisa membaca ataupun menulis bilangan tentunya dari 100 sampai triliunan gitu Bu. Oh, jadi begitu ya Pak.
Jadi siswa yang memahami materi itu seperti yang tadi Bapak jelaskan tadi. Jadi siswa yang itu harus antusias dan fokus pada materi yang ada pada pelajaran matematika sehingga mereka bisa memahami bilangan cacah besar dan bisa membaca dan bisa menulis bilangan tentunya. Bilangan 100 sampai triliunan itu Pak ya? Iya, begitu idealnya, Bu. Oke, kalau begitu Pak. Kalau siswa-siswa ada di level itu, berarti kita bilang poinnya 10, begitu Pak ya. Terus kalau siswa-siswanya yang tidak ada di level itu, berarti poinnya 1. Yang bisa di level 10, yang belum di level 1. Menurut Bapak, ini siswa-siswa kelas Bapak berada di level mana Pak? Kalau menurut pengamatan saya, Bu, ya rata-rata emang sudah di level 5. Kemudian memang ada beberapa murid sih yang senang pelajaran matematika ini sudah bisa memahami bilangan cacah, kemudian sudah bisa calistung begitu, Bu. Menurut saya, pengamatan saya, Bu. Oke. Menurut Bapak, siswa Bapak berada di level 5 ya untuk menyukai dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan siswa-siswa Bapak tadi naik ke level 10, Pak? Eh, Mungkin bisa sih Bu, karena untuk memahami bilangan cacah ini, materi ini berada di level 10. Untuk menyukai pelajarannya mungkin butuh proses, karena ini Bu apa tuh bisa suka gitu, tentu harus ada prosesnya gitu Bu. Menurut Bapak, apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk membantu siswa-siswa Bapak di kelas 4 ini supaya mereka berada di level di level dalam memahami dan menyukai materi matematik, Pak? Iya, Nah, menurut Bapak, apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk membantu siswa-siswa Bapak di kelas 4 ini supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran matematika? jadi gini Bu, saya dulu pernah juga mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Pengalaman saya dulu saya menggunakan media apa pembelajaran dengan media video dan audio, media animasi juga. Saya melihat siswa itu sangat antusias mengikuti pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan. Gitu Hmm, Bu. oh ya, jika siswa Bapak itu antusias dan suka dengan menggunakan video animasi, kira-kira apa ke depannya yang akan Bapak lakukan? Ya, apa sebaiknya yang buat video ya Bu, mungkin menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa-siswa saya Bu. Wah, itu bagus, Pak. Bisa membuat video dengan memasukkan suara Bapak sendiri. Ya Bu, nanti saya juga akan mencoba membuat video nih. Mungkin saya akan menambahkan media-media pembelajaran lainnya Bu, baik berupa kartu bilangan, nama bilangan ya. Kemudian penilaiannya saya akan berikan bilangan angka hingga 100 juta hingga 100 triliun gitu Bu. Bagus itu, Bapak. Menurut Bapak, apakah ukuran keberhasilan reaksi ini nanti, Pak? Ya, selama ini sudah untuk ukuran keberhasilan siswa saya ini, mereka senang, antusias pada pembelajaran matematika, lalu bisa memahami materi ini, Bu, bilangan cacah dengan baik dan benar begitu, Bu. Oh, selama ini sudah baik, Pak ya, menurut Bapak. Apakah kendala dalam merencanakan ini, Pak? Untuk kendalanya mungkin saya cuma butuh proses juga dalam menyiapkan media-media ini, Bu ya. Yang saya perlukan tadi. Kira-kira perlu waktu berapa lama ini, Pak, untuk menyiapkan media-media yang dibutuhkan nanti? Mungkin sih sekitar 2 sampai 3 minggu, Bu, untuk menyiapkan semua itu. Hmm,
Apakah ada seseorang yang mungkin bisa membantu Bapak untuk mempersiapkan pembelajaran ini nanti? Oh iya Bu, nanti juga mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membantu saya menyiapkan dan membuat video pembelajaran ini Bu, yang lebih kreatif, inovatif. Nah, mungkin saya juga akan minta bantuan untuk membuat media-media pembelajaran lainnya Bu. Tuh, Bu. Nah, kira-kira kapan ya Pak Bapak akan menerapkannya di kelas? Mungkin saya akan menerapkan hari Senin Senin depan nih, minggu depan ini Bu. Baik Pak, semoga nanti dengan ide-ide yang baru ini Bapak sampaikan kepada siswa-siswa Bapak lebih menyukai pelajaran matematik dan lebih memahami materi tentang bilangan pecah, bilangan cacah besar ya Pak. Amin. Terima kasih Bu Siti. Baiklah Pak, kita sudahi obrolan hari ini. Apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan ini Pak? Alhamdulillah hari ini saya diskusi dan ngobrol-ngobrol sama Bu Siti, saya sudah dapat pencerahan terkait nanti saya akan mengajar matematika ini lebih disukai oleh siswa-siswa saya, lebih senang dan lebih tertarik ya. Nanti hasilnya semakin meningkat ya. Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat media, video pembelajaran yang menarik begitu Bu. Oh, amin. Semoga apa yang Bapak cita-citakan tercapai, Pak ya, dan tujuannya semoga berhasil dalam menerapkannya. Kalau butuh sport, jangan lupa hubungi saya nanti, Pak ya. Nanti setelah melakukan pembelajaran, jangan lupa kasih tahu juga saya bagaimana keseruannya, Pak. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Ya, saya mohon izin Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Novi, tadi sudah selesai nih melaksanakan coaching dengan Bapak Muharrir. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya Bu? Alhamdulillah baik dan lancar Bu Lisa. Setelah melakukan observasi coaching tadinya ya Bu ya, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Novi. Baik Bu Lisa, silahkan. Oke Bu, baik. Pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Novi? Tadi selama coaching, saya telah melakukan semua tahapan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berdasarkan pertanyaan Bu Novi tadi, Bu Novi itu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur theta. Nah, ini sesuai dengan yang sama saya amati tadi Bu. Bu, ada beberapa catatan nih Bu Novi. Bu Novi tadi sudah berhasil, sudah menyampaikan sesuai dengan alur theta, yaitu pertama menanyakan tujuan kepada koci, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh koci. Kemudian Bu Novi juga mengajarkan koci untuk membuat rencana aksi, memancing koci untuk berpikir, membuat rencana aksi, dan juga Bu Novi tadi sudah berhasil nih mengarahkan koci dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab dari dalam diri koci. Akhirnya, rencana aksi itu bisa dilakukan dengan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya juga tadi saya mendengarkan percakapan Bu Novi dengan koci yaitu Bapak Muharrir. Ibu itu sebagai coach sudah fokus nih, sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif dan menurut saya Bu Novi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Nah, kedepannya nih Bu,
Novi. Kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching ini dengan alur tirta, Bu Lisa, supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun pada saat berkolaborasi di sekolah nanti bersama teman-teman saya, Bu Lisa. Baik, luar biasa ya Bu Novi ya. Jadi Bu Novi kedepannya ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching dengan alur tirta ini. Sukses selalu ya Bu Novi untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta ini. Terima kasih ya untuk hari ini Bu Novi sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri pembincangan kita hari ini Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Lisa, terima kasih kembali atas waktunya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.